TWS murah meriah dari Kip. Ini adalah Kip DTS 2i. Kita akan review. Hari ini kita akan review salah satu TWS murah dari merek Kip, yaitu DTS 2i. Ini harganya murah aja ya, masih di bawah 100.000. Salah satu highlight dari TWS ini adalah pilihan warnanya yang colorful dan cocok banget buat jiwa muda yang penuh warna. Tapi walaupun harganya murah, apakah kualitasnya juga ikut murahan? Gimana suaranya dan juga apa aja fitur yang ditawarkan? Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, inilah yang akan kalian dapat di dalam box dari Kip DTS 2i. Pertama tentu aja ada TWS-nya, ini charging case dan juga dengan earbuds-nya ya. Terus yang kedua, kalian juga akan dapat kabel charging USB-A to Type-C. Dan terakhir adalah buku manual dari DTS 2i. Kip DTS 2i ini punya cukup banyak pilihan warna yang bisa dipilih. Total itu ada 6 pilihan warna, yaitu merah muda, beige, terus hijau, hitam, putih, dan ungu. Ya, untuk kali ini kita cuma bisa spill yang 3 warna aja, yaitu hitam, putih, dan ungunya. Karena pilihan warnanya cukup banyak, nanti kalian bisa sesuaikan ya dengan warna favorit kalian atau kepribadian kalian dan juga outfit kalian tentunya. Untuk warnanya terasa bold dan rata ya di bagian charging case dan earbuds-nya dengan finishing doff ya, kombinasi finishing doff di bawah dan juga glossy di bagian tutup case-nya. Terus di bagian depan case-nya itu ada tulisan Kip Wireless. Dan di bawahnya itu satu lampu indikator. Bagian bawah charging case-nya itu ada satu port Type-C untuk pengecasan. Charging case-nya ini menurut saya bisa dibilang mungil dan super compact ya. Ini jadi gampang untuk kalian simpan. Mau digantongi, masukin ke tas, itu juga tidak akan membebani. Keseluruhan TWS-nya ini juga terasa ringan banget ya. Ini kita coba timbang. Itu ada di 31 gram ya beratnya. Ini ringan banget. Walaupun didominasi dari bahan plastik, tapi build quality-nya terasa rapi, elegan, dan terasa mahal. Tutup case-nya ini kalau kalian buka gitu ya, itu buka tutupnya itu terasa mantap gitu ya. Ada beratnya gitu loh, nggak keple-keple gitu ya. Nih, jadi terasa mahal rasanya. Kip DTS 2 ini punya earbuds dengan tipe half in-ear atau semi in-ear tanpa menggunakan karet. Body earbuds-nya ini juga terasa mungil dan compact dengan tangkai yang tidak terlalu panjang dan terlihat proporsional. Fittingnya ketika dicoba di telinga itu terasa pas, secure, dan tidak ada efek terlalu penuh. Jadi ini nyaman. Saya juga tidak mengalami kesulitan ketika memasangkan earbuds-nya di telinga. Langsung pas aja tanpa adjustment yang merepotkan. Berasa langsung nempel aja dengan rapat di telinga. Pada earbuds-nya kalian juga bisa menemukan sensor sentuh untuk mengontrol earbuds-nya. Letaknya sendiri bukan di bagian depan tangkainya, tapi ada di bagian samping. Seperti ada cekungan yang menjadi tanda sensor sentuhnya. Ketika kalian gunakan untuk mendengarkan musik, kalian bisa kontrol musiknya seperti play, pause, volume up, down, dan next, previous. Ketika ada panggilan, sensor sentuhnya juga bisa dipakai untuk mengangkat atau mengakhiri panggilan. Untuk bisa kalian hubungkan dengan ponsel atau device lain, Kip DTS 2 ini dibekali koneksi Bluetooth versi 5.4 yang aman untuk kalian gunakan streaming musik, nonton video, dan juga telepon, yang aman juga untuk ekosistem Android ataupun iOS karena menyediakan kodek AAC dan SBC. Untuk main game gimana? Kip DTS 2 ini sendiri tidak punya fitur low latency atau gaming mode yang bisa untuk menekan latency. Ketika saya coba untuk main game misalnya seperti Mobile Legends, masih terasa delay antara gambar dan juga suaranya. Tapi karena pakainya Mobile Legends sebenarnya nggak relatif mengganggu ya, masih relatif aman. Tapi saya rasa ini kurang recommended untuk game first person shooter ya, atau FPS seperti PUBG gitu ya. Ini akan terasa delaynya dan nggak nyaman nanti. Untuk kualitas suaranya, Kip DTS 2 ini secara umum menghadirkan suara yang cenderung ngebass ya, tapi memang suaranya didominasi oleh low frekuensi dengan bass yang cukup besar. Jadi mid dan up-nya itu cenderung tertutup. Jadi treble dan vokalnya terasa mendem dan cenderung mengarah ke booming. Kalau ngomongin TWS tanpa karet atau half in ear, ini
ini saya sudah pasti agak gatel untuk compare dengan Soundcore K20i yang menurut saya ini masih menjadi benchmark yang baik ya untuk TWS jenis ini. Kalau kita compare dengan DTS2i antara K20i dan DTS2i, untuk intensitas bass dan powernya itu DTS2 ini masih agak di bawahnya sih. Clarity-nya juga untuk treble dan vokalnya juga masih lebih terasa yang K20i. Kip DTS2 ini dibekali satu mikrofon untuk setiap earbuds-nya. Jadi total ada 2 mikrofon untuk membantu kalian saat melakukan panggilan telepon. Untuk kualitasnya ini enggak yang terlalu istimewa clarity-nya ya, tapi menurut saya ini masih cukup aman untuk didengar ketika panggilan telepon. Tes 123, tes 123. Ini adalah tes suara mikrofon dari Kip DTS2i di dalam ruangan. Tes 123, tes 123. Ini adalah tes suara mikrofon dari Kip DTS2i di luar ruangan. Kip DTS2 ini dibekali baterai dengan kapasitas 25 mAh untuk earbuds-nya dan juga 250 mAh untuk charging case-nya yang menyediakan playtime sekitar 4 jam untuk earbuds-nya, dan dengan case-nya itu bisa di-extend sampai sekitar 40 jam. Untuk TWS murah di harga kurang dari 100.000, sebetulnya Kip DTS2 ini punya value yang cukup baik. Kualitasnya enggak yang terus ikutan murahan, kan saya punya build quality yang baik juga. Saya suka dengan earbuds-nya yang punya fitting enak ketika dipakai, dan pilihan warnanya itu juga banyak. Jadi tidak monoton warna hitam dan putih saja. DTS2 ini juga masih enak ya untuk kalian gunakan untuk dengerin musik, terutama musik EDM ya, karena bassnya ini lumayan besar. Tapi memang ada sedikit batasan kalau kita compare dengan Soundcore K20i yang menurut saya ini masih jadi benchmark yang baik untuk jenis TWS yang seperti ini ya. Tapi kalau budget kalian masih tipis, belum bisa menjangkau Soundcore gitu misalnya, Kip DTS2 ini juga sudah masuk-masuk aja. Kalian yang tertarik untuk membeli, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Numpang promosi ya guys ya, bagi kalian warga Semarang, khususnya di sekitar Kecamatan Banyumanik, Tembalang, atau kalian yang lagi kuliah di Undip, kami GWC buka cabang baru di Semarang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir untuk lihat-lihat, tanya-tanya, atau mau beli gadget misalnya seperti smartwatch, TWS, headphone, speaker, kabel dari iPhone sampai Android, adaptornya, dan masih banyak lagi, silahkan mampir aja. Kami tunggu. Oke, itu dari review dari Kip DTS2i. Thanks buat kalian yang udah setia nonton. Kalau masih ada pertanyaan atau tambahan informasi, silahkan bisa share di kolom komentar. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, saya pamit. Bye-bye.